Akibat hujan deras, badan jalan dan tebing di Kecamatan Makassar, Jakarta Timur mengalami longsor. Baik, masukannya nih. Kamu udah kepal. Diduga karena takut ditilang, seorang remaja di Kabupaten Lebong, Bengkulu berperilaku aneh saat terjaring operasi zebra. Lima orang komplotan geng motor yang melukai seorang pria di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ditangkap polisi. Timnas Indonesia U17 berhasil memetik kemenangan tipis 3-2 saat melawan Uni Emirat Arab pada kualifikasi Piala Asia U17 2023. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Asran Syahrianul Cinta kembali menjumpai Anda hari ini, hari Kamis 6 Oktober 2022. Ya, dalam 1,5 jam ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita mulai dari informasi pertama. Tanah longsor di tepi jalan Kerja Bakti Kecamatan Makassar, Jakarta Timur membuat ruas jalan tersebut untuk sementara ditutup ini pada Rabu siang. Ya, diduga longsor dipicu hujan deras yang mengguyur ibu kota sejak Selasa petang. Jalan Kerja Bakti 7, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur amblas setelah tanah di turap Kali Cipinang longsor hingga sebagian ruas jalan tak bisa dilintasi. Diduga longsor terjadi akibat tanah terus tergerus air hujan yang mengguyur deras selama beberapa jam. Mencegah longsor susulan, pengurus RW terpaksa menutup jalan. Pihak kecamatan juga memasang kayu dolken di area longsor. Sementara petugas dari Suku Dinas Sumber Daya Air SDA Jakarta Timur akan melakukan perbaikan dengan terlebih dulu mendatangkan alat berat mulai hari Kamis. Kejadian longsor ini karena tadinya pengikat untuk ini bambu-bambu yang di pinggir tanggul ini sudah ditebang karena untuk mau dibuat turap kalinya dari PU Jakarta Timur akan dilaksanakan bulan ini. Sementara itu diterjang angin kencang sebuah pohon besar di Jalan Maulana Yusuf, Bandung, Jawa Barat tumbang. Akibatnya sebuah mobil mewah yang diparkir di tepi jalan rusak tertimpa. Sedan mewah ini rusak berat akibat tertimpa pohon besar yang tumbang di Jalan Maulana Yusuf, Bandung, Rabu siang. Mobil bagian kap mesin rusak. Beruntung saat kejadian mobil sedang ditinggal pemiliknya. Insiden ini terjadi saat hujan deras disertai angin kencang melanda. Selain mobil, tumbangnya pohon jakaranda setinggi 25 meter ini juga mengakibatkan pagar sebuah rumah mewah di bawahnya rusak. Sejumlah petugas dari dinas terkait langsung memotong-motong batang pohon yang tumbang agar bisa segera dievakuasi dari lokasi. Ya, ini banjir yang melanda sejumlah wilayah di ibu kota menyisakan sampah dan endapan lumpur yang sulit dibersihkan. Ya, di kawasan Pondok Karya, Mampang, Jakarta Selatan dicinta, selain warga berjibaku membersihkan sisa lumpur, petugas PPSU dan Sudin Lingkungan Hidup juga harus berjuang keras ini untuk melancarkan saluran air akibat sumbatan sampah. Petugas PPSU dan Sudin Lingkungan Hidup ini terpaksa turun ke saluran air atau gorong-gorong. Mereka berjuang keras untuk membersihkan sumbatan sampah yang menutupi aliran air akibat banjir. Warga juga berjibaku menguras dan membersihkan endapan lumpur tebal di rumahnya akibat banjir yang merendam kawasan Pondok Karya, Mampang, Jakarta Selatan. Waktu kejadian banjir itu sempat mengungsi tidak Pak? Enggak, masih bertahan dalam rumah ya Pak ya? Ini banjir karena luapan kali atau seperti apa sih Pak? Ya luapan kali juga, kiriman juga dari Depok juga ada. Sisa-sisa banjir berupa genangan air dan sampah di kawasan Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur juga membuat warga kewalahan untuk membersihkannya.
kini warga berharap pemerintah segera menuntaskan normalisasi Kali Sunter agar banjir tak lagi menggerus permukiman mereka. Kalau di kali itu setembok itu tuh. Berhubung ada tembok, jadi air ketahan. Cuma kalau nanti hujannya terus-terusan udah pasti luber ke sini. Untuk mencegah genangan di ibu kota, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan sumur resapan menjadi penting, terutama di sejumlah titik permukaan yang cekung. Karena memang tempat-tempat yang cekungan seperti inilah yang paling potensi. Disitulah yang harus dipompa. Disitulah jawaban mengapa sumur resapan itu penting. Sumber resapan itu penting untuk daerah apa? Daerah yang cekung. Kalau daerahnya tidak cekung, air mudah mengalir. Tapi di daerah-daerah yang cekung, ketika terjadi hujan dengan volume yang amat tinggi, lalu diandalkannya pompa untuk mengalirkan ke tempat lain. Banjir mengepung sejumlah wilayah di ibu kota menyusul hujan deras yang mengguyur Jakarta. Di antaranya di Mampang, petugas BPBD dan Basnas Jakarta Selatan harus berjibaku menyusuri arus air setinggi 150 cm untuk mengevakuasi warga yang memilih bertahan di rumahnya. Arfa Supandi melaporkan dari Jakarta. Sementara itu ratusan rumah di Serang, Banten juga terendam banjir akibat hujan deras yang terjadi pada Rabu sore. Tidak hanya perumahan, akses jalan menuju jalur utama juga ikut tergenang banjir. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Serang, Banten selama 2 jam lebih pada Rabu sore membuat ratusan rumah di 2 kecamatan yakni Cikande dan Kibin terendam banjir. Genangan air yang masuk ke dalam rumah warga mencapai lebih dari 30 cm. Banjir yang datang secara tiba-tiba ini seketika membuat aktivitas warga terganggu. Meski begitu, warga lebih memilih bertahan di rumahnya daripada harus pindah ke lokasi pengungsian. Basah semuanya tuh, barang-barang pada basah, dagangan basah semua. Kerendam. Ini dibuangnya pakai apa? Ditahu apa? Oh iya, diserokin Pak. Sampai pinggang saya pegel nih Pak. Emang kalau diserokin kenapa? Ya nggak bisa, dia kan ditanggul semua tokonya. Ini banjir hujan setiap hari pasti banjir seperti ini bila hujan. Udah lama, udah bertahun-tahun Cikande Permai seperti ini. Berarti sering banjir ya? Sering banjir. Tidak hanya rumah, akses jalan menuju jalur utama pun ikut terendam banjir. Diduga luapan air tersebut berasal karena banyaknya drainase yang mampet dan penyempitan saluran air. Warga berharap pemerintah setempat segera memperbaiki drainase yang ada, agar jika terjadi hujan deras, air tidak kembali menggenangi akses jalan hingga perumahan warga. Ariel Maranus melaporkan dari Kabupaten Serang, Banten. Sebuah rumah toko yang sekaligus dijadikan gudang bahan plastik di Pasuruan, Jawa Timur ludes terbakar. Tidak ada korban dalam kebakaran sebab seluruh penghuni ruko tengah menjalankan ibadah umroh. Kobaran api yang muncul dari bangunan rumah toko atau ruko di tepi Jalan Raya Malang, Surabaya, tepatnya di Desa Suwayuwo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, menggegerkan warga. Terlebih, kepulan asap hitam terus keluar dari arah bangunan yang diduga bersumber dari barang rongsokan berbahan baku plastik yang disimpan dalam gudang di lantai bawah. Menurut warga, kondisi bangunan yang kosong membuat kebakaran tak cepat diketahui. Tahu-tahu api lagi membesar. Terus langsung melalap dari sini malah. Langsung nyambar. Gudang penuh. Api berasal dari atas rumah. Di kongslet listrik. Kebetulan di bawah itu adalah tempatnya plastik. Gudang plastik dan gitu. Gudang plastik. Kondisinya kosong dan gitu. Tidak ada orangnya. Semuanya umroh. Diduga kebakaran dipicu adanya hubungan pendek arus listrik. Petugas pemadam kebakaran beserta 3 unit mobil pemadam yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Namun api baru bisa dipadamkan setelah sekitar 3 jam. Kebakaran juga sempat membuat arus lalu lintas di jalur penghubung Malang-Surabaya didera kemacetan. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan, Jawa Timur. Sebuah tangga beton roboh menimpa pemilik rumah di Jalan Gardu, Balekambang, Keramat Jati, Jakarta Timur pada Rabu siang. Korban tewas dalam perjalanan ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Tangis pilu perempuan ini tak tertahankan saat mengetahui nyawa suaminya yang tertimpa proyek bangunan tangga rumahnya tak selamat. Warga di Jalan Gardu, Balekambang, Keramat Jati, Jakarta Timur hanya bisa menenangkan keluarga korban lainnya.
Sebelumnya, Rabu siang, pemilik rumah Ahmad Fatoni tertimpa tangga beton yang masih dalam proses pengerjaan kala itu. Bangunan tiba-tiba ambruk saat korban sedang membersihkan material di bawahnya. Diduga hal ini terjadi akibat tiang penyangga tangga yang terlepas. Sempat dievakuasi warga ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan, namun naas korban meninggal dunia dalam perjalanan. Biasanya ada bangunan runtuh, ya ternyata tak hanya tangga dan ada korban satu jepit informasinya. Namun pas kami sampai di sini dari Batu Ampar juga sampai dan tim dari semua sudah sampai, ternyata korban sudah dibawa ke RSUD Kramat Jati. Ya, kondisi korban informasinya masih hidup, namun sudah tidak sadarkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Petugas dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta kembali mengangkut paksa puluhan sepeda motor yang parkir sembarangan di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Para pelanggar yang terjaring razia nantinya akan dikenakan sanksi tilang sebesar Rp250.000. Puluhan kendaraan roda 2 milik pengunjung Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat ini langsung diangkut paksa oleh petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada Rabu siang. Bukan tanpa sebab, para pemilik kendaraan ini melakukan pelanggaran karena memarkirkan kendaraannya di bahu jalan serta trotoar yang dikhususkan bagi para pejalan kaki. Razia ini akan rutin dilakukan. Adanya kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya membuat lokasi ini kerap menjadi penyebab kemacetan arus lalu lintas. Jadi setiap hari seperti ini, makanya kita bingung juga kadang-kala ya. Kita menginginkan ya tempat-tempat parkir itu berisi penuh sebenarnya. Cuma nanti di pertokoan ya, jadi mungkin terkait pembiayaan kali ya, yang tidak bisa mereka capai sehingga mereka ingin parkir liar lebih cepat. Sepeda motor yang diangkut langsung dibawa ke kantor Sudinhub Jakarta Pusat di wilayah Pasar Senen. Sementara bagi para pelanggar, petugas akan memberikan sanksi tilang sebesar Rp250.000. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Petugas Satlantas Polres Brebes, Jawa Tengah melakukan tilang elektronik menggunakan ponsel kepada pengendara motor atau mobil yang melanggar lalu lintas. Selain itu diduga karena takut ditilang, seorang remaja di Kabupaten Lebong, Bengkulu berperilaku aneh saat terjaring operasi zebra. Wah, kemasukannya nih. Dalam video amatir ini, seorang remaja tiba-tiba berperilaku aneh di depan pos lantas Polres Lebong di Jalan Raya Muara Aman, Curug, Selasa siang. Harimau, kan? Harimau putih. Aksi remaja ini pun menarik perhatian pengguna jalan dan beredar di media sosial. Belakangan terungkap jika perilaku aneh tersebut diduga hanya pengalihan agar sang bocah tidak ditilang. Pasalnya selain belum cukup umur, ia bersama dua rekannya tidak memakai helm dan tak membawa STNK. Untuk kronologinya kemarin ada 3 orang anak kecil yang mengendarai kendaraan sepeda motor. Kemudian kita berhentikan, setelah kita mintai keterangan, seperti yang video beredar, terjadi seperti kesurupan. Namun kalau kita lihat sepertinya itu indikasi modus untuk tidak ditilang. Petugas Satlantas Polres Lebong bergeming, remaja bersama dua rekannya tetap dikenai sanksi tilang, sedangkan kendaraannya untuk sementara ditahan. Selain itu, petugas Satlantas Polres Brebes melakukan perekaman penggunaan ponsel kepada pengendara motor atau mobil yang melanggar lalu lintas. Petugas menerapkan tilang elektronik. Selain itu, polisi memberikan edukasi dan memasang stiker pada kendaraan yang melintas sebagai bentuk imbauan tertib berlalu lintas. Petugas Satlantas Polres Brebes juga membagikan paket sembako berupa beras 5 kg kepada penarik beca di sekitar wilayah operasi untuk mengurangi beban masyarakat pasca kenaikan harga BBM. Tim Liputan melaporkan. Ya, terkait dengan remaja yang pura-pura kesurupan tadi ya, berperilaku aneh, sepertinya polisi tapi lebih pintar, lebih tahu kalau itu hanya berpura-pura saja loh. Tuh. Jangan kayak gitu, Mas Ran. Enggak dong. Jangan kamu kayak gitu lah. Saya biasanya pura-pura amnesia. Saya siapa ya? Nggak boleh. Sama aja itu nggak boleh aja ya. Pemirsa, pokoknya jangan cuma pas razia cinta ya. Kalau misalnya setiap hari harus pakai helm dan lengkapi surat-surat kendaraan agar aman dan nyaman di jalan. Iya, demi keselamatan bersama ya. Betul. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sejumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS
histeris saat terjaring razia petugas gabungan di Gambir, Jakarta Pusat. Ya, bahkan di antara mereka banyak yang nekat memberontak saat hendak diamankan ke dalam mobil dinas sosial. Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu malam menjadi sasaran razia petugas gabungan Satpol PP bersama Sudin Sosial. Kedatangan petugas membuat penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS panik dan kebingungan. Tak sedikit dari mereka menjerit ketakutan dan meronta-ronta, bahkan diantaranya ada yang melawan petugas saat akan diamankan ke mobil dinas sosial. Meski sempat diwarnai perlawanan, petugas berhasil mengamankan 16 orang pengemis, pemulung, hingga pengamen jalanan. Banyaknya laporan masyarakat yang resah dengan keberadaan para PMKS menjadi alasan petugas untuk menggelar razia tersebut. Kita secara sinergitas untuk melakukan memerlukan pelayanan terhadap saudara-saudara kita yang berada di pinggir jalan yang tentunya akan mempengaruhi keindahan estetika kota. Jadi pada kesempatan ini juga kita melibatkan ada sekitar 25 orang dari tim terpadu. Yang terjaring sendiri berapa banyak dan jenisnya apa ini Pak? PMKS-nya ini Pak? Ya, yang terjaring tadi ya seperti terlihat tadi itu ada 16 orang ya. Petugas langsung membawa seluruh PMKS yang terjaring ke Panti Sosial Kedoya untuk pembinaan. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Kita ke informasi selanjutnya, dilarang menumpang kereta jarak jauh karena belum vaksin booster. Seorang calon penumpang terlibat keributan dengan petugas keamanan di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Ya, ini data vaksin booster menjadi syarat utama perjalanan kereta jarak jauh dan tidak bisa digantikan oleh hasil tes antigen atau PCR. Keributan antara seorang calon penumpang kereta dengan petugas keamanan stasiun terjadi di pintu masuk utama stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Rabu siang. Adu mulut ini dipicu kekesalan calon penumpang yang dilarang berangkat menggunakan kereta jarak jauh lantaran tidak memiliki surat bukti vaksin booster atau keterangan sakit bawaan dari rumah sakit. Sementara petugas keamanan tetap pada pendiriannya menegakkan aturan. Data vaksin booster menjadi syarat utama perjalanan kereta jarak jauh dan tidak bisa digantikan oleh hasil tes antigen atau PCR. Jadi memang tadi ada salah satu calon pengguna ya yang memaksakan untuk tetap dapat melakukan perjalanan KA karena meskipun belum melakukan vaksin booster. Karena sesuai ketentuan ya, sesuai surat edaran nomor 84 dari Kementerian Perhubungan, dari pemerintah melalui Kementerian Perhubungan yang berlaku mulai tanggal 30 Agustus, ini sudah ada persyaratan bahwa data vaksin ini menjadi persyaratan utama yang tidak dapat digantikan dengan PCR atau antigen. Untuk calon penumpang usia 18 tahun ke atas wajib membawa bukti keterangan telah divaksin dosis ketiga atau booster. Sedangkan untuk calon penumpang usia 6 hingga 17 tahun wajib telah mendapatkan vaksin dosis kedua. Jika ada penyakit bawaan yang mendapat pengecualian tidak boleh divaksin, maka wajib membawa surat keterangan dari dokter rumah sakit. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, diduga ugal-ugalan sebuah minibus di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara menabrak 7 sepeda motor yang terparkir. Dalam kejadian itu 2 orang luka-luka dan sopir babak belur dihajar massa. Polisi langsung mengamankan seorang sopir minibus yang menjadi bulan-bulanan warga Rabu sore di kawasan Jalan SM Raja, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Warga berupaya meluapkan kekesalannya menyusul kendaraan yang dikemudikan pria ini menabrak 7 sepeda motor yang terparkir. Diduga ugal-ugalan dan oleng menghindari kendaraan yang ada di depannya menjadi penyebab kecelakaan tersebut. Mereka udah meninggal orang, tapi mobil tersebut lari dikejar sama warga karena kan udah tidak terelakkan lagi ini rame, mereka menabrak ke kiri, buang banter ke kiri. Akibat peristiwa ini juga 2 orang luka-luka dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara. Dapatkan informasi dari TKP, sementara mungkin keadaan oleng. Korban ada Korban ada 2 orang sudah kita amankan yang mengalami luka sekarang ini kita amankan untuk mendapat perawatan di Rumah Sakit Bayangkara. Korban ada dekat dengan
Satlantas Polres Tebing Tinggi langsung menangani kasusnya, diantaranya dengan mengamankan sopir serta kendaraan yang terlibat kecelakaan hingga pemeriksaan lebih lanjut. Muhammad Hamdani melaporkan dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Kejaksaan tetap menahan 11 tersangka yang terlibat kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat di tahanan terpisah. Ya, sementara Ferdi Sambo yang diduga mendalangi kejahatan itu menyesalkan istrinya turut terseret kasus ini. Mantan Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat saat diserahkan penyidik Bareskrim Polri ke Jaksa Penuntut Umum Rabu siang menyesalkan istrinya turut terseret dalam kasus kejahatan tersebut. Padahal menurut Sambo, sang istri tidak bersalah dan justru menjadi korban. Siap untuk menjalani semua proses hukum. Istri saya tangan Bapak bersalah. Bapak saya pegang. Tidak melakukan apa-apa, justru menjadi korban. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang sudah terdampak atas perbuatan saya, termasuk Bapak dan Ibu dari Yosua. Dalam pelimpahan tahap 2 ini, selain Ferdi Sambo, penyidik Bareskrim juga menyerahkan 10 tersangka lain dalam kasus pembunuhan berencana dan merintangi penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Agung. Sebelumnya, hari Selasa, barang-barang bukti kasus tersebut juga telah diserahkan kepada jaksa dan sudah diverifikasi sesuai berkas tersangka. Usai pelimpahan, jaksa tetap menahan ke-11 tersangka di tempat yang berbeda-beda. Ferdi Sambo dan Hendra Kurniawan, Agus Patria serta Arif Rahman ditempatkan di rutan Makobrimob Kelapa II. Sementara untuk tersangka Kuat, Ricky dan Richard ditahan di Bareskrim, sedangkan Putri Chandrawati ditahan di rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka yang diserahkan kepada kami. Tujuan penahanan sebagaimana pernah kami jelaskan bahwa untuk memudahkan proses persidangan. Sementara itu, kuasa hukum Putri Chandrawati, Febri Diansa, mengatakan timnya telah mempersiapkan persidangan istri Ferdi Sambo itu dengan matang. Ia berharap majelis hakim di persidangan akan berlaku secara objektif dan adil. Seorang advokat itu tidak membenarkan yang salah, tapi dia juga tidak menyalahkan yang benar. Dia betul-betul harus setia pada fakta. Fakta itulah yang tidak kemudian kami langsung percaya ketika ada satu informasi. Kami menggunakan prinsip professional skeptism, skeptis terhadap satu informasi saja dan kemudian kami verifikasi dengan informasi yang lain. Ada etika di sana. Etikanya adalah ya jangan kemudian membela membabi buta. Rencananya kejaksaan akan segera menyidangkan kasus ini pada pekan depan. 73 jaksa sudah disiapkan untuk menangani perkara tersebut. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Kita ke informasi selanjutnya, Presiden Joko Widodo menjenguk korban dalam tragedi Kanjuruhan yang dirawat di rumah sakit dan menginspeksi Stadion Kanjuruhan, Malang. Dalam inspeksi ini, Presiden Jokowi menilai kondisi stadion memprihatinkan dan harus diaudit total. Presiden Joko Widodo Rabu siang mendatangi Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Saat inspeksi ini, Presiden menyoroti kondisi stadion yang memprihatinkan. Karena itulah, selain meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengaudit total Stadion Kanjuruhan dan seluruh stadion di tanah air, Presiden Jokowi juga meminta tim gabungan independen pencari fakta mengungkap cepat dan tuntas tragedi maut di Kanjuruhan 1 Oktober lalu. Sebagai gambaran tadi saya melihat bahwa problemnya ada di pintu yang terkunci dan juga tangga yang terlalu tajam. Ditambah kepanikan yang ada. Tapi itu saya hanya melihat lapangannya, tetapi nanti semuanya akan disimpulkan oleh
tim gabungan independen pencari fakta. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga sempat mengunjungi korban tragedi Kanjuruhan yang dirawat di RSUD Saiful Anwar, Kota Malang. Presiden ingin memastikan seluruh korban yang selamat mendapatkan perawatan terbaik. Pada kesempatan ini, Presiden juga bertemu dengan keluarga korban yang meninggal dunia. Sekitar 129 keluarga korban meninggal dunia akan mendapatkan santunan 50 juta rupiah dari pemerintah. Nur Ramadan melaporkan dari Malang, Jawa Timur. Dalam suasana duka, keluarga korban tragedi Kanjuruhan diduga menjadi korban pungutan liar pengantaran jenazah. Ya, sementara itu Kapolres Jombang, Jawa Timur Rabu kemarin mendatangi keluarga korban untuk memberikan santunan. Bersama jajarannya, Kapolres Jombang mendatangi rumah duka almarhum Irsad Al-Junaid, korban tragedi Kanjuruhan di Kecamatan Musikan, Jombang. Dalam kesempatan ini, Kapolres Jombang memberikan santunan sekaligus menyampaikan pesan Kapolri untuk menawarkan kesempatan kepada adik korban Ahmad Yazid Novel Al-Bustami menjadi anggota Polri. Kami mendapat tugas dari Bapak Kapolda, meneruskan perintah dari Bapak Kapolri. Kami melaksanakan giat silaturahmi dengan Bapak Edi dan Ibu Kesi, di mana beliau adalah orang tua almarhum Mas Irsad, bahwa dari Bapak Kapolri, Bapak Kapolda menyampaikan duka cita yang mendalam. Untuk penawaran tuti Bapak Kapolri tadi, kami sudah diberi pengarahan sama Bapak Kapolsek Musian Kabupaten Jombang. Mudah-mudahan saya bisa mempersiapkan semampu mungkin. Sementara itu, duka juga dirasakan keluarga Faikotul Hikmah, warga Kelurahan Keranjingan, Jember, yang menjadi salah satu korban meninggal dalam tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Saat masih merasakan duka, keluarga diduga telah menjadi korban pungutan liar sebesar 2,5 juta rupiah oleh seorang yang mengaku sebagai petugas pengantar jenazah. Uang tersebut diminta dengan dalih sebagai biaya pengantaran jenazah dari Malang ke Jember. Sebesar 2,5 juta. Itu yang itu nggak ada kwitansi, katanya sih swasta. Kalau misalkan memang itu adalah sifatnya sosial, kendaraan ambulans sosial, harapannya gratis lah, atau bisa disampaikan pada kami dulu. Atas temuan tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Jember akan melakukan penelusuran sekaligus menyayangkan dugaan aksi pungli yang terjadi di tengah suasana duka yang masih dirasakan keluarga korban. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, aksi tidak terpuji diduga dilakukan oleh oknum polisi di Polda Papua Barat. Dalam video yang beredar di media sosial, oknum polisi tersebut menjilat kue ulang tahun TNI. Dalam video yang beredar di media sosial, oknum anggota Lantas Papua Barat tersebut diduga menjilat kue yang akan diberikan untuk ulang tahun TNI. Akibat video tersebut, kedua polisi itu langsung diproses dan ditahan di ruang tahanan Mapolda Papua Barat di Manokwari. Kami berdua mohon maaf kepada institusi TNI dan Polri atas kesalahan yang kami sudah berbuat. Kue yang diduga telah dijilat sudah diamankan sebagai barang bukti dan tidak dikirimkan saat HUT TNI Rabu kemarin. Menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada institusi jajaran TNI atas kejadian konten video viral yang dilakukan oleh oknum anggota Polantas Papua Barat yang beredar di media sosial. Dirlantas Polda Papua Barat juga mengimbau polisi menjaga nama baik institusi dan tidak melakukan hal yang tidak terpuji. Riantonai melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. 5 orang komplotan geng motor yang melukai seorang pria di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ditangkap polisi. Fokus Pagi segera kembali bersama Asran Syadi. Anda kembali Fokus Pagi bersama saya Asran Syadi. Polisi memburu komplotan geng motor yang diduga melakukan penganiayaan dengan senjata tajam terhadap seorang pria di Bogor, Jawa Barat. Hasilnya 5 orang tersangka ditangkap petugas. Inilah
adalah video yang memperlihatkan sekelompok remaja konvoi menggunakan sepeda motor dengan mengacungkan senjata tajam di kawasan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibat kejadian ini, satu orang remaja mengalami luka sabetan senjata tajam. Buntut dari insiden ini, polisi langsung bergerak cepat memburu para tersangka. Hasilnya 5 orang pria berhasil ditangkap, yang sebagian besar adalah para remaja. Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan sebilah celurit yang digunakan untuk melukai korbannya, serta beberapa unit sepeda motor yang digunakan untuk konvoi mencari korbannya. Dan tertampak segelombol anak muda mengendarai beberapa sepeda motor sambil berarak-arakan dan menunjukkan senjata tajam berupa celurit dan golok. Dari video itu tersebut juga lalu muncul satu korban yang memang pada malam hari sekitar pukul 9 ini menjadi korban dari kelima berandalan motor tersebut. Atas tindakannya, kini para tersangka harus mendekam di jeruji besi Mapolres Bogor dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sekelompok remaja menyerang 3 remaja lain dengan senjata tajam di Kota Bekasi, Jawa Barat. Akibatnya seorang remaja mengalami luka bacok di bagian tangan dan kepala. Dalam rekaman CCTV di Jalan Bali, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, 3 orang remaja tiba-tiba diserang sekelompok remaja bermotor yang membawa senjata tajam jenis celurit dan samurai pada Selasa malam. Kelompok remaja tersebut merusak motor korban dan membacok salah satu korban hingga melukai tangan dan kepala. Menurut warga setempat, aksi tersebut diduga salah sasaran karena korban sedang menunggu temannya. Itu dikejar orangnya, terus kan orangnya pada lari tuh, motornya yang digebugin, terus pas di sini kena tuh orang yang ini. Yang pemilik motor itu kena juga, yang 3 orang itu ya? Ada yang kena temennya. Aksi tawuran dan kejahatan jalan seperti begal kerap terjadi di wilayah tersebut. Warga sekitar pun berharap agar petugas rutin melakukan patroli dan memberikan efek jera kepada remaja yang melakukan tawuran di jalan. Aksi tawuran sangat meresahkan warga dan kerap memakan korban jiwa. Awang Darman melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Seorang polisi dengan pangkat kombes palsu ditangkap petugas Satreskrim Polsek Ilir Barat 1 Palembang. Pelaku ditangkap karena terlibat keributan dengan warga. Seorang pria yang merupakan polisi palsu berpangkat kombes ini diamankan petugas Reskrim Polsek Ilir Barat 2 Palembang pada Rabu siang. Polisi gadungan ini ditangkap di Jalan Agung R. Suprapto, Palembang. Tersangka ditangkap setelah pelaku yang mengenakan seragam polisi terlibat keributan dengan warga di jalan raya. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku baju dinas kepolisian tersebut dibelinya di sebuah pasar loak di kota Palembang. Seorang polisi gadungan dengan SK bersama Bayu Setiawan yang diviralkan karena melakukan tindakan yang tidak sesuai memakai baju polisi berpangkat kombes dengan menggunakan kendaraan bermotor juga yang distiker menggunakan pelopor gegana, kemudian meresahkan warga sehingga viral ke media sosial. Rencananya petugas akan pemeriksaan kejiwaan pelaku karena keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan kerap berubah. Polisi akan lanjutkan pemeriksaan setelah pihak Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang menyatakan tersangka dalam kondisi sehat. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang, Sumatera Selatan. Tim Tekap 308 Polres Metro Lampung meringkus pria yang diduga anggota komplotan pencuri sepeda motor. Untuk meringkusnya, polisi sempat terlibat aksi kejar-kejaran di kebun tempat tersangka bersembunyi. Polisi berkejar-kejaran di sebuah kebun di kawasan Gunung Sugih Besar, Lampung Timur, Lampung ketika membekuk seorang pria yang diduga terlibat sejumlah aksi pencurian sepeda motor. Saat digeledah, dari tangannya disita kunci letter T yang kerap digunakan saat mencuri motor. Sementara kendaraan hasil curian sudah dijual oleh tersangka. Keberadaan tersangka berhasil diketahui setelah ada laporan warga yang melihat sosok pria yang jadi buruan polisi itu berada di kawasan Gunung Sugih Besar. Didapati juga bahwa terdapat aktivitas di wilayah Gunung Sugih Besar terhadap tersangka yang mana tersangka tersebut diduga kuat sebagai pelaku yang ada di dalam CCTV. Tersangka menjadi buruan polisi karena dugaan terlibat sejumlah aksi pencurian motor di kawasan Kota Metro dan Lampung Timur bersama seorang temannya yang masih buron.
Sebagian besar sasarannya adalah motor yang ada di tempat parkir. Dan dari alat bukti yang didapat penyidik, tersangka terancam terkena sanksi 7 tahun penjara karena diduga melakukan pencurian. Asyaf Saifullah melaporkan dari Kota Metro, Lampung. Belasan orang pencuri motor yang meresahkan warga Demak diringkus polisi. Dalam aksinya, mereka juga melibatkan anak di bawah umur yang berperan sebagai eksekutor. Sing bunang di? Sing bunang niki, Pak. Kok arep nang bunang? Salah seorang tersangka menunjukkan kepada polisi sepeda motor hasil curian yang disembunyikannya. Sementara di tempat berbeda, tersangka lainnya menunjukkan motor hasil curiannya yang disembunyikan di dalam rumah. Dalam operasi perburuan komplotan pencuri sepeda motor yang kerap beraksi di Demak dan sekitarnya, polisi meringkus sedikitnya 19 tersangka. 5 orang diantaranya masih berusia di bawah umur yang berperan sebagai eksekutor. Sebagian besar aksi pencurian yang dilakukan tersangka dilancarkan di area persawahan saat para korbannya tengah beraktivitas di sawah. Jadi modusnya ya daripada pelaku ini adalah dengan cara menggunakan kunci palsu dan menggunakan atau memutus kabel daripada motor. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara karena dugaan terlibat pencurian. Taufan Yuda melaporkan dari Demak, Jawa Tengah. Aksi pencurian sepeda motor di salah satu rumah warga di kawasan Jakabaring, Palembang terekam kamera pengawas CCTV. Diduga saat kejadian korban terlelap tidur di dalam rumahnya. Dalam aksinya pelaku berjumlah 2 orang. Salah satu pelaku masuk ke halaman rumah korban, sedangkan 1 orang lagi menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi lokasi sekitar. Tidak butuh waktu lama bagi pelaku untuk membawa sepeda motor curian dari halaman rumah. Aksi pencurian tersebut baru diketahui korban saat membuka pintu rumahnya dari pagi hari dalam keadaan tidak terkunci. Polisi kini tengah mengidentifikasi para pelaku dan saat ini masih dalam pengejaran tim reskrim dari Polrestabes Palembang. Komplotan bajing loncat mencuri pelek ban dari dalam truk yang sedang melintas di kawasan Kayu Putih, Kota Medan. Aksi 3 orang pelaku itu sempat terekam kamera warga. Tiga orang pemuda komplotan bajing loncat terekam kamera sedang mencuri 2 buah pelek ban dari truk di kawasan Kayu Putih, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Seorang pelaku sempat membawa kabur 1 buah pelek besi, disusul 2 rekannya yang menurunkan pelek lainnya. Ketiga bajing loncat itu langsung kabur saat aksinya diketahui kernet truk. Kejadian itu membuat para sopir truk resah. Pernah bang, kan lewat situ nggak berani sendiri bang, berdua. Oh, karena udah tahu banyak bang ya? Rawat bang. Jadi harapannya bang gimana bang sama petugas? Tangkep ya bang. Supaya aman nyaman bang ya? Jadi enak kerja bang. Para supir truk berharap aparat Polres Pelabuhan Belawan membangun posko khusus untuk mencegah bajing loncat yang semakin marak. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Peristiwa pengeroyokan sopir ojek daring berbuntut panjang. Aksi serangan balas dendam oleh rekan sejawat memakan korban hingga kini berujung pidana. Solidaritas memang diperlukan dalam pertemanan, tapi jangan sampai berlebihan yang malah jadi tidak sesuai sasaran. Ya, serangan balas dendam karena ingin membela rekan sejawat berujung pada pidana dalam kasus pengeroyokan sopir ojek online di Semarang, Jawa Tengah. Ini sekaligus mengajarkan bahwa niat baik harus dilakukan secara baik pula, sebab jangan sampai keadaan justru jadi berbalik. Pilu memang, nasib sopir ojek online bernama Hasto Priyo Wasono ini yang babak belur usai dipukuli 2 orang pria di SPBU kawasan Brigjen Sudiarto, Semarang. Peristiwa diawali saat korban mengantre isi bensin. Di tengah antrean, motor di depan korban tidak bergerak meski sudah lengang karena sedang menunggu rekan yang mengambil uang di ATM. Akhirnya korban meminta pengendara di depannya, dalam hal ini pelaku, untuk maju. Namun secara tiba-tiba, 2 pelaku langsung menghampiri korban, memintanya untuk bersabar sambil memukuli pakai helm.
Aksi serangan berbalas pun berselimut di balik rasa solidaritas. Satu pelaku pengeroyokan bernama Kukuh Pangayuh Utomo diserang balik kelompok pengemudi ojek online hingga tewas. Rekan sejawat Hasto tiba-tiba mengeroyok balik juru parkir yang telah menganiaya sopir ojek online itu. Pelaku pengeroyokan yang sekaligus menjadi korban balas dendam sempat melawan dengan senjata tajam, namun kalah jumlah hingga menemui ajalnya. Kami akan tetap memproses, jadi ada 2 kejadian dalam hal ini. Kejadian pertama dari ojol sebagai korban, yang kejadian kedua yang mengeroyok ojol sebagai korban. Nanti dua-duanya akan tetap kami proses secara prosedur. Untuk sementara saksi-saksi sudah kita amankan dan sudah ada yang mengakui. Biar bagaimana, tak ada pembenaran apapun yang membolehkan aksi main hakim sendiri. Karena itu untuk melengkapi berkas penyelidikan, jenazah Kukuh menjalani proses autopsi. Makamnya dibongkar kembali agar diketahui penyebab kematiannya. Ya, ujung-ujungnya pidana justru berbalik pada pelaku serangan balas dendam yang dilakukan atas nama solidaritas. 4 orang tersangka dibekuk, 3 di antara mereka masih aktif bekerja sebagai sopir ojek online, sementara 1 orang adalah mantan sopir ojek online. Pelaku yang melakukan penganiayaan ini itu kemudian diketahui dan diamankan oleh teman-teman dari driver online, yang sayangnya kemudian ada upaya kekerasan, ada tindakan kekerasan yang mengakibatkan pelaku ini meninggal dunia. Keempatnya akan dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Di sisi lain, kasus penganiayaan atas sang pengemudi ojek online di SPBU yang menyulut serangan balasan dan pengeroyokan tersebut juga terus diusut polisi. Tim Liputan melaporkan. Seekor babi hutan tiba-tiba masuk ke area sekitar landasan pacu Bandara Buntu Kuni, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Mas pagi segera kembali bersama Nurul Tinta. Anda masih menyaksikan Fokus Pagi. Tim SAR gencarkan pencarian wisatawan asing asal Inggris yang hilang saat menyelam di pantai Blue Lagoon, Manggis. Sementara di Gianyar, Bali, tim SAR menyusuri aliran Sungai Ayung untuk mencari warga Amerika Serikat yang hilang terseret arus saat arum jeram. Tim SAR gabungan masih mencari Robin Knott Clifford Neal, warga Amerika Serikat yang hilang terseret arus saat bermain arum jeram di Ubud, Gianyar hari Senin lalu. Tim SAR gabungan dibagi menjadi 3 kelompok untuk menyisir sepanjang Sungai Ayung. Arus sungai, debit airnya masih belum cukup tinggi dan airnya keruh, tentu cukup menghalangi kita dalam visibility dalam pencarian. Sementara di wilayah Karangasem, tim SAR gabungan memperpanjang upaya pencarian terhadap Graham Kate Smith, warga asal Inggris yang dilaporkan hilang saat menyelam di pantai Blue Lagoon, Manggis. Pencarian terhadap Graham Kate Smith hingga hari ke-7 belum membuahkan hasil. Gabungan kemudian dari pihak konsulat meminta untuk diperpanjang. Kami dari tim gabungan, tim SAR gabungan ini akan melaksanakan perpanjangan lagi 3 hari. Penyelenggara aktivitas wisata diminta lebih memperhatikan keamanan wisatawan yang berlibur di Bali, diantaranya dengan menerapkan standar kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. Putu Setiawan melaporkan dari Bali. Presiden RI Joko Widodo memimpin upacara peringatan HUT ke-77 TNI di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Jokowi menginstruksikan seluruh jajaran TNI untuk bahu-membahu dalam menghadapi krisis global. Presiden Joko Widodo memimpin upacara peringatan HUT ke-77 TNI di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Hadir Wapres Ma'ruf Amin, Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Laut dan Udara, Kapolri, Kepala atau Pimpinan Lembaga Negara serta Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri.
Dalam sambutannya, Jokowi menyebutkan Indonesia tengah dihadapkan dengan gejolak krisis global, mulai dari krisis pangan, energi, dan finansial. Jokowi meminta TNI dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk memperkokoh kesatuan, mengutamakan perdamaian dan gotong royong, serta bahu-membahu agar Indonesia bisa menghadapi krisis tersebut. Situasi ekonomi dunia dipenuhi dengan ketidakpastian dan geopolitik dunia yang semakin memanas. Dalam menghadapi situasi itu, kita, bangsa Indonesia, harus terus hati-hati dan waspada. Perkokoh persatuan dan kesatuan nasional, perkokoh perdamaian dan gotong royong, saling bahu-membahu, kompak, agar Indonesia bisa menghadapi krisis dunia yang sangat berat ini. Atraksi dan manuver pesawat tempur F-16 Fighting Falcon milik TNI mengawali kemeriahan peringatan HUT ke-77 TNI. Kemudian helikopter milik Trimatra dengan membawa bendera merah putih berukuran 20 x 30 meter di ketinggian 1000 kaki. Hingga atraksi pesawat Jupiter aerobatik dan berlanjut parade pasukan TNI dan alat utama sistem persenjataan Alutsista. Rusdi Maulana dan Lutfi Taufik melaporkan dari Jakarta. Ya, kemeriahan juga terlihat dalam memperingati HUT ke-77 TNI tahun 2022 di sejumlah daerah. Di Ambon, Maluku digelar defile pasukan serta parade alutsista TNI. Sementara di Salatiga, Jawa Tengah, jajaran anggota kepolisian memberikan kejutan dengan membawa tumpeng ucapan selamat ulang tahun. Dengan mendatangi satu persatu markas TNI, Kapolres Salatiga AKBP Indra Mardiana bersama anggotanya memberikan kejutan kepada jajaran TNI dengan membawa kue ulang tahun dan tumpeng ucapan selamat ulang tahun. Upaya ini merupakan bentuk sinergitas TNI dan Polri yang terus terbina dengan baik dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Semarak peringatan hari ulang tahun ke-77 TNI juga berlangsung meriah di Ambon, Maluku. Selain upacara, berbagai kegiatan juga digelar. Berlangsung di Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut, Halong, Ambon, perayaan diiringi dengan defile pasukan TNI dan polisi. Parade alat utama sistem senjata alutsista TNI berupa panser, rantis, serta parade kapal perang dan perahu hias di depan dermaga Lantamal, Ambon. Kesempatan hari ini kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya selama ini. Namun tak henti-hentinya mohon senantiasa doa restunya agar kami senantiasa dapat melaksanakan tugas ke depan dengan lebih baik sehingga tetap TNI dicintai oleh rakyat. Ya, sementara itu di Yogyakarta peringatan HUT TNI dirayakan dengan atraksi marching band Gita Dirgantara dari Akademi Angkatan Udara serta parade alutsista yang dipusatkan di Jalan Malioboro. Ya, ini ada juga 15 kendaraan tempur alutsista TNI dan Polri yang dikendarai langsung oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono didampingi pejabat tinggi TNI dari 3 matra, Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut di wilayah Yogyakarta. Parade kendaraan tempur ini turut dinikmati sejumlah warga yang melihat. Kita beralih ke informasi lain, seekor ular sanca ditemukan bersarang di plafon rumah warga di Kuningan, Jawa Barat. Petugas pemadam kebakaran membongkar plafon rumah untuk bisa mengevakuasi ular. Warga Desa Purwasari, Kecamatan Garawangi, Kuningan digegerkan dengan ditemukannya seekor ular sanca berukuran cukup besar bersarang di atas plafon rumah warga.
Petugas pemadam kebakaran yang kemudian datang mencoba mendeteksi keberadaan ular dengan terpaksa melubangi plafon rumah. Setelah lebih 1 jam, ular ditemukan dan langsung diamankan petugas. Keberadaan ular diketahui setelah pemilik rumah melihatnya menghilang masuk ke atas plafon. Petugas terpaksa menjebol sebagian plafon untuk menangkap ular. Petugas sendiri mengalami kesulitan karena harus membobok internet. Setelah kurang lebih 1,5 jam, ular berhasil diamankan oleh petugas damkar. Petugas selalu membawa ular sanca batik sepanjang 4 meter ini ke Mako Damkar Kuningan untuk nantinya diserahkan ke kantor BKSDA Cirebon atau dilepas liarkan ke habitat asalnya. Agung Gunawan melaporkan dari Kuningan, Jawa Barat. Seekor babi hutan tiba-tiba masuk ke area sekitar landasan pacu Bandara Buntu Kuni, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan pada Rabu siang. Munculnya seekor babi hutan di area samping landasan pacu bandara membuat para petugas kebersihan Bandara Buntu Kuni di Mengkendek, Kabupaten Tanah Toraja panik lalu mencoba menangkapnya Rabu siang. Terlebih pada saat yang sama, sebuah pesawat tengah melakukan pendaratan. Dalam video yang kini viral di media sosial ini tampak babi hutan akhirnya bisa dilumpuhkan. Insiden yang berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan ini diakui baru kali pertama terjadi, sebab petugas bandara kerap berpatroli menjaga agar area bandara steril. Kemungkinan kita juga, artinya teman-teman staf-staf di sini juga kaget kok ada sampai babi hutan. Apakah memang dia kelaparan atau apa? Kalau dilihat dari babinya sih bukan ternak. Diduga babi hutan masuk ke area bandara karena kelaparan dan terganggu di habitat aslinya. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Kita ke informasi selanjutnya. Untuk meringankan beban korban bencana alam puting beliung di Bogor Tengah, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar menyalurkan bantuan 250 paket sembako. YPP juga memberikan bantuan berupa paket perlengkapan sekolah kepada siswa sekolah dasar yang membutuhkan. Tim dari Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar bersama petugas Kecamatan Bogor Tengah langsung menyusuri permukiman padat terdampak bencana angin puting beliung di Kelurahan Cibogor, Kota Bogor, Rabu siang. YPP langsung menyalurkan bantuan berupa paket sembako kepada salah satu warga korban bencana yang kondisinya memprihatinkan. Selain di tempat tersebut, bantuan berisi beras, minyak goreng, tepung terigu, mie instan, dan teh celup ini juga diserahkan ke sejumlah warga lainnya yang terdampak bencana serupa. Kebetulan ini udah roboh, kebetulan karena ini rumah tua kan, kondisi ininya juga pondasinya bukan dari batu tapi dari kayu. Kena bencana puting beliung atau gimana? Ya. Ini di belakang merupakan salah satu rumah yang kena bencana angin puting beliung bulan yang lalu. Dan ini juga sudah kita usulkan tidak untuk penerimaan bantuan rumah tidak layak huni dari pemerintah Kota Bogor. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan bantuan yang diberikan dari Yayasan YPP Indosiar dan SCTV bisa bermanfaat buat masyarakat kami. Total ada 250 paket bantuan sembako untuk korban bencana guna meringankan beban mereka. Dalam kegiatan ini, YPP SCTV Indosiar juga memberikan 50 paket tas beserta alat tulis kepada siswa SDN Empang 1 Kota Bogor. Iwan Kurniawan melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Kita jeda sejenak. Timnas Indonesia U17 berhasil memetik kemenangan tipis 3-2 saat melawan Uni Emirat Arab pada kualifikasi Piala Asia U17 2023. Fokus Pagi akan segera kembali.
Anda masih menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Nurul Cinta. Dan saya Asran Syadi. Pemirsa, Kejaksaan tetap menahan 11 tersangka yang terlibat kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat di tahanan terpisah. Sementara Ferdi Sambo yang diduga mendalangi kejahatan itu menyesalkan istrinya turut terseret kasus ini. Mantan Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat saat diserahkan penyidik Bareskrim Polri ke Jaksa Penuntut Umum Rabu siang menyesalkan istrinya turut terseret dalam kasus kejahatan tersebut. Padahal menurut Sambo, sang istri tidak bersalah dan justru menjadi korban. Istri saya tangan bapak bersalah. Bapak saya pegang. Tidak apa-apa. Justru menjadi korban. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang sudah terdampak atas perbuatan saya. Termasuk bapak dan ibu dari Joshua. Dalam pelimpahan tahap 2 ini, selain Ferdi Sambo, penyidik Bareskrim juga menyerahkan 10 tersangka lain dalam kasus pembunuhan berencana dan merintangi penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Agung. Sebelumnya, hari Selasa, barang-barang bukti kasus tersebut juga telah diserahkan kepada jaksa dan sudah diverifikasi sesuai berkas tersangka. Usai pelimpahan, jaksa tetap menahan ke-11 tersangka di tempat yang berbeda-beda. Ferdi Sambo dan Hendra Kurniawan, Agus Patria, serta Arif Rahman ditempatkan di rutan Makobrimob Kelapa II. Sementara untuk tersangka Kuat, Ricky dan Richard ditahan di Bareskrim, sedangkan Putri Chandrawati ditahan di rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka yang diserahkan kepada kami. Tujuan penahanan sebagaimana pernah kami jelaskan bahwa untuk memudahkan proses persidangan. Sementara itu, kuasa hukum Putri Chandrawati, Febri Diansah, mengatakan timnya telah mempersiapkan persidangan istri Ferdi Sambo itu dengan matang. Ia berharap majelis hakim di persidangan akan berlaku secara objektif dan adil. Seorang advokat itu tidak membenarkan yang salah, tapi dia juga tidak menyalahkan yang benar. Dia betul-betul harus setia pada fakta. Fakta itulah yang tidak kemudian kami langsung percaya ketika ada satu informasi. Kami menggunakan prinsip professional skeptism, skeptis terhadap satu informasi saja dan kemudian kami verifikasi dengan informasi yang lain. Ada etika di sana. Etikanya adalah ya jangan kemudian membela membabi buta. Rencananya kejaksaan akan segera menyidangkan kasus ini pada pekan depan. 73 jaksa sudah disiapkan untuk menangani perkara tersebut. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Terdakwa kasus binary option atau binomo, Indra Kents dituntut 15 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Kota Tangerang, Banten. Indra Kents dianggap melakukan tindak pidana pencucian uang dan melanggar Undang-Undang Transaksi Elektronik atau ITE. Indra Kents yang hadir secara virtual di Pengadilan Negeri Kota Tangerang, Banten dituntut 15 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Dalam sidang lanjutan, jaksa menguraikan sejumlah hal yang memberatkan terdakwa terkait investasi bodong dari kerugian masyarakat mencapai 83 miliar rupiah hingga tindak kejahatan canggih yang memanfaatkan teknologi transaksi keuangan. Pasal berlapis menjerat Indra Kents mulai penipuan hingga pencucian uang dan pelanggaran UU ITE. Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berturut-turut berubah. Seorang pemuda yang melakukan pencurian di puluhan lokasi di Mataram, Nusa Tenggara Barat diamankan polisi. Polisi menembak kaki tersangka karena mencoba lari saat akan ditangkap. Polisi membekuk seorang pemuda berinisial B di rumahnya di Desa Jempong, Kecamatan Sekarbela, Mataram, Selasa malam, karena diduga melakukan pencurian di puluhan lokasi. Penangkapan tersangka adalah hasil pengembangan laporan pemilik toko ponsel yang dibobol pelaku. Ia juga kehilangan 40 unit ponsel serta laptop sehingga rugi hingga ratusan juta rupiah.
Polisi menyita barang bukti 2 unit ponsel dan laptop hasil curian yang belum sempat dijual oleh tersangka. Petugas terpaksa menghadiahi timah panas di kaki tersangka karena mencoba kabur dan melawan saat ditangkap. Bahwa yang bersangkutan adalah pelaku tidak pidana pencurian dengan pemberatan. Yang bersangkutan memang residivis curanmor. Yang bersangkutan pernah diproses dan diamankan dengan perkara tidak pidana pencurian kendaraan bermotor. Karena tidak kapok mencuri, tersangka kembali akan diproses hukum dan akan dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Riyadi Sulhi melaporkan dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Diduga karena pecah ban depan, truk tanah hilang kendali hingga menabrak separator bus Transjakarta di Jalan Es Parman, Jakarta Barat dini hari tadi. Akibat kecelakaan, sopir truk alami luka ringan di bagian kaki. Beginilah kondisi truk tanah usai menabrak beton separator bus Transjakarta di Jalan Es Parman, Jakarta Barat, Kamis dini hari. Kecelakaan tunggal ini bermula ketika truk yang dikemudikan Dul Qadir melaju dari arah Grogol menuju Cikampek tiba-tiba oleng dan hilang kendali saat ban depan pecah. Guna menghindari tabrakan dengan kendaraan lain, sang sopir membanting kemudi truknya hingga menghantam sejumlah beton separator bus Transjakarta. Kecelakaan menyebabkan sang sopir luka bagian kaki, sementara sejumlah beton separator juga rusak dan berantakan. Kecelakaan maut yang melibatkan kereta dan pengendara sepeda terjadi di sejumlah daerah. Seperti di Madiun, Jawa Timur, diduga tidak konsentrasi saat melewati perlintasan kereta, seorang wanita tewas tertabrak kereta. Petugas gabungan berusaha mengevakuasi jasad siswati yang tergeletak di pinggir rel usai tertabrak kereta. Sebelumnya Rabu pagi perempuan berumur 63 tahun itu tertabrak kereta ketika akan menyeberang rel menggunakan sepeda. Diduga ia tidak konsentrasi saat kereta sedang melintas di Kelurahan Kelun, Kota Madiun. Untuk melengkapi pemeriksaan, jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Dr. Sudono, Madiun. Di Grobogan, Jawa Tengah, tim gabungan dan warga berusaha mengumpulkan potongan tubuh korban yang tercecer di sepanjang jalur kereta di Jalan Milir. Korban sebelumnya tertabrak kereta di perlintasan tanpa palang saat mengendarai sepeda. Upaya masinis kereta untuk menyembunyikan sirine dan meneriaki Siti supaya menepi rupanya tak terdengar hingga korban tertabrak. Jasad Siti selanjutnya dibawa ke rumah sakit dan diserahkan kepada keluarga Siti untuk dimakamkan. Mayat pria yang tertutup kardus dan karung ditemukan di area tol Jagorawi, Kota Bogor. Saat petugas memeriksa didapati sejumlah luka di kepala dan diperkirakan bekas senjata tajam. Polisi memeriksa mayat pria yang ditemukan di tol Jagorawi, Bogor, Jawa Barat pada Rabu sore. Keberadaan jenazah bersimbah darah itu awalnya terlihat oleh warga yang melintas di jalan tersebut dan melaporkannya ke petugas tol. Jasad itu juga ditutupi kardus dan karung. Ngomong ke saya dari pagi dia lewat udah ada, siang lewat masih ada dengan posisi yang sama, tertutup kardus sama karung, tangan bersimbah darah. Polisi yang memeriksa jenazah tanpa identitas itu mendapati adanya luka bekas kekerasan benda tajam di bagian kepala. Untuk jenis kelamin laki-laki sekitar umur 50-an tahun ya, lalunya dari perawakan dari yang kita temukan. Ada luka-luka kan dari tubuh korban? Kalau dari pihak korban sendiri ada beberapa luka di bagian kepala yang masih kami cek kembali ke rumah sakit apakah itu yang mengakibatkan penyebab kematiannya. Untuk mengungkap penyebab kematian pria tersebut, polisi membawa jenazah ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi untuk diotopsi tim forensik. Iwan Kurniawan melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Sesosok mayat pria ditemukan mengambang di sungai di Tasikmalaya, Jawa Barat. Selain mengusut penyebab kematiannya, polisi juga menyelidiki identitas korban. Petugas mengevakuasi sesosok mayat pria yang ditemukan mengambang di aliran sungai di Raja Pola, Tasikmalaya, Jawa Barat. Jenazah yang mengenakan kaos merah awalnya dilihat oleh warga yang melintas di dekat sungai. Polisi yang memeriksa jasad tersebut tidak menemukan identitas yang menunjukkan jati dirinya. Sementara warga setempat juga tidak mengenali sosoknya. Untuk mengungkap penyebab kematian dan identitas, polisi membawa jenazah ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo, Tasikmalaya untuk dilakukan autopsi. Sementara belum ada identitas. Laki-laki perempuan, Pak? Laki-laki. Diperkirakan dengan ciri-ciri umur 30 tahun ke atas, kemudian menggunakan baju merah, celana gelap, dan menggunakan jam tangan warna hitam,
badannya gemuk. Warga setempat ada yang mengetahui, Pak? Kita ke informasi selanjutnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika resmi menunda penerapan analog switch off atau ASO di wilayah Jabodetabek. Ya, seharusnya program ASO untuk wilayah Jabodetabek dijadwalkan pada Rabu 5 Oktober kemarin. Keputusan terkait penundaan analog switch off atau penghentian siaran TV analog ini disampaikan langsung oleh PLT Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo Ismail pada Rabu sore. Penundaan ASO wilayah Jabodetabek yang semula dijadwalkan pada 5 Oktober 2022 ditunda dan akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 2 November mendatang. Penundaan ini juga merupakan permintaan dari Asosiasi Televisi Swasta Indonesia atau ATVSI terkait kondisi real di lapangan, di mana masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya beralih ke siaran digital. ATVSI dan LPS yang bersangkutan menyatakan kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan seluruh langkah-langkah persiapan teknis ASO pada 2 November 2022 melalui sosialisasi yang masif, pendistribusian STB bagi rakyat miskin, dan instalasi pada perangkat TV masyarakat yang berhak untuk mendapatkan STB dimaksud. Data Nielsen tanggal 27 September 2022 menunjukkan dari populasi pemirsa televisi di Jabodetabek 21 juta itu baru yang FTA ya, yang FTA itu 26%, sekitar 7,2 juta. Tapi kalau plus yang pay TV, yang digital ready itu sekitar 40%. Migrasi siaran TV analog ke digital dilakukan di 112 wilayah siaran yang meliputi 341 daerah administratif, kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Melalui program ASO, masyarakat akan mendapat siaran televisi dengan kualitas tayangan yang lebih bersih dan lebih jernih, serta dapat memilih lebih banyak pilihan program dibandingkan dengan siaran TV analog. Anindika Pribadi melaporkan dari Jakarta. Timnas Indonesia U17 berhasil memetik kemenangan tipis 3-2 saat melawan Uni Emirat Arab. Dengan kemenangan ini, tim asuhan Bima Sakti puncaki klasemen grup B dan berpeluang besar menembus Piala Asia U17. Tim nasional Indonesia memainkan laga kedua di ajang kualifikasi Piala Asia U17 menghadapi Uni Emirat Arab di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Rabu malam. Sebelum laga, kedua tim mengheningkan cipta atau yang dikenal 1 minute silence untuk menghormati para korban tragedi Kanjuruhan Malang. Bermain di rumah sendiri, tim asuhan Bima Sakti tampil garang di babak pertama. Pada menit 17, Nabil Asyura membuka keunggulan Indonesia usai memanfaatkan umpan Habil Abdillah. Di menit 29, Arkan Kaka menggandakan keunggulan Indonesia menjadi 2-0 setelah mendapatkan umpan terobosan dari Kaviatur Rizky. Tertinggal 2 gol, Uni Emirat Arab langsung membalas 2 menit berselang lewat kaki Walid Malala. Gol itu membangkitkan kepercayaan diri Uni Emirat Arab yang sukses mencetak gol penyama di menit 39 melalui aksi Gaid Abdallah. Gol kemenangan Indonesia tercipta di babak kedua. Melalui kerjasama apik, Arkan Kaka mencatatkan namanya di papan skor setelah sepakan kerasnya tak mampu dihalau kiper Hamdan Mohamed Al-Hamadi. Skor 3-2 menjadi hasil akhir pertandingan ini. Kemenangan mengantarkan Indonesia naik ke puncak klasemen grup B dengan poin 6 dari 2 laga, sekaligus menjaga peluang lolos ke Piala Asia U17 2023. Sekian fokus pagi hari ini, pemirsa. Saksikan info terkini cegah corona hanya di video dan unduh aplikasinya sekarang. Ya, ayo dukung operasi katarak, hernia, donor darah, dan hitan gratis bagi warga tidak mampu. Sampaikan kepedulian Anda melalui rekening BCA di nomor di bawah ini atas nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Usai fokus pagi, jangan lewatkan program Mega Series Panggilan. Mewakili tim yang bertugas, saya Asran Syadi. Saya Nurul Cinta pamit undur diri. Selamat pagi. Sampai jumpa.